Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Odrion Maulana dari Palangga, Kabupaten Goh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang digandengkan Allah Subhanahu wa taala dengan larangan berbuat syirik yang sangat agung di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian agar tidak menyembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah sangat jelas memperincikan tata cara kita bermuamalah dengan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Dan adapun jika kedua orang tua kalian atau salah seorang di antara mereka berada di pemeliharaan kalian, serumah dengan kalian, fala taqul lahumā uffin, dan jangan sekali-kali kalian katakan uff, wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik mereka, memukul mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang agung di sisinya, yang lemah lembut di hadapannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah ayatnya dengan mengatakan, "Wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah diri kalian di hadapannya, di hadapan kedua orang tua kalian, apapun pangkat kalian di luar sana, apapun derajat kalian di luar sana, mau kalian kepala kantor, kepala instansi, seorang menteri, atau bahkan seorang presiden sekalipun, akan tetapi kalau kita kembali berhadapan ke orang tua kita, maka status kita kembali menjadi seorang anak yang dia besarkan dari kecil hingga dewasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan katakanlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu, "Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil." Tidak cukup sampai di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi bihusni sahabati." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, "Ibumu, ummuka." "Summa ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ayahmu. Ibumu, 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 ayahmu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap orang tua, betapa diagungkannya orang tua dalam Islam. Dan bahkan kata ulama kita, amalan yang sangat agung ini sangat panjang waktunya, dari kita balik hingga meninggal dunia, tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah beristighfar, memohonkan ampun ke orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salat." Jika telah meninggal anak ibnu Adam, manusia, terputuslah semua amalnya kecuali hanya 3 yang bertahan. Apa itu? Salah satunya adalah waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelenggarakan jenazah kedua orang tua kita
dan melaksanakan wasiatnya. Yang paling berhak melaksanakan jenazah kedua orang tua kita adalah kita sendiri, anaknya. Agar ketika ada aib saat orang tua kita diselenggarakan jenazahnya, maka kitalah yang tutupi aib tersebut. Dan ketika orang tua kita berwasiat meninggalkan pesan-pesan terakhirnya, maka wajib bagi kita untuk menjalankan wasiat tersebut selama tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan selanjutnya yang keempat atau yang kelima adalah bersedekah atas namanya. Kalaulah mohon maaf membaca surah Yasin atau membaca surah Al-Fatihah atau membaca ayat suci Al-Quran, ada ulama yang mengatakan sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal, dan ada yang mengatakan tidak sampai. Semuanya benar. Akan tetapi kalau bersedekah, semua mengatakan sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal. Hal ini pun yang ditunggu-tunggu oleh orang yang telah berada di neraka. Mereka mengatakan, ya Rabbana, lau akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhan kami, sekiranya Engkau mengembalikan kami di dunia 1 hari saja, maka kami akan bersedekah. Mengapa mereka mengatakan bersedekah? Karena mereka telah mengetahui dampak besar sedekah terhadap dampak besar sedekah di hari akhir kelak yang dapat memadamkan api neraka. Ini saya dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.